Ya, kita hari ini akan membahas tentang cara kerja SEO. Yang kedua adalah jenis-jenis kata kunci SEO. Dan yang ketiga adalah strategi membuat SEO. Nah, pada mata pelajaran bisnis online kali ini kita akan membahasnya loh. Yang pertama adalah cara kerja SEO. Yang pertama adalah crawling. Crawling atau perayapan adalah suatu proses mengambil semua halaman web yang terhubung pada situs web tersebut. Tugas ini dilakukan oleh perangkat lunak yang disebut dengan crawler atau spider atau Googlebot dalam mesin pencarian Google. Yang kedua adalah indexing. Indexing merupakan proses pembuatan indeks untuk semua halaman web yang telah diambil dan disimpan ke dalam database mesin pencarian. Pada dasarnya, proses pengindeksan adalah identifikasi dari kata-kata dan tulisan atau deskripsi yang menjadi halaman tersebut masuk dalam database mesin pencarian dengan kata kunci tertentu. Yang ketiga adalah processing. Ketika mesin pencari menerima request dari user sebagai contoh dengan mengetikkan kata kunci atau cara kerja SEO pada mesin pencari, maka mesin pencari tersebut melakukan proses dengan membandingkan kata kunci. Misalnya, cara kerja SEO ke dalam request pencarian dengan halaman lainnya dari berbagai situs web yang telah terindeks pada database mesin pencari. Yang keempat adalah calculating relevancy. Dalam satu halaman web pasti memiliki jumlah lebih dari kata kunci yang diinputkan ke dalam mesin pencari. Contoh pada kata kunci pengertian SEO, sehingga mesin pencari melakukan proses dengan menghitung relevansi dari setiap halaman yang telah terindeks untuk setiap kata kunci yang diterima. Yang kelima adalah retrieving result. Langkah terakhir dalam sistem mesin pencarian adalah mengambil hasil yang sangat relevan dari kata kunci yang telah diproses sebelumnya, lalu menampilkan ke dalam daftar hasil mesin pencarian yang ada di browser. Selanjutnya adalah jenis-jenis kata kunci SEO. Yang pertama adalah short tail keyword atau kata kunci ekor pendek. Jenis kata kunci dalam SEO yang pertama adalah short tail keyword atau kata kunci ekor pendek. Kata kunci jenis ini merupakan frasa. Ya, kita hari ini akan membahas tentang cara kerja SEO. Yang kedua adalah jenis-jenis kata kunci SEO. Dan yang ketiga adalah strategi membuat SEO. Nah, pada mata pelajaran bisnis online kali ini kita akan membahasnya lebihkan. Kata kunci ekor pendek tidak dapat ditebak apakah mereka ingin membeli jam tangan, merek jam tangan, atau mungkin mencari penjual jam tangan original. Bagi usaha kecil sangat jarang menang di kata kunci ekor pendek karena mendapatkan peringkat di halaman 1 hasil pencarian untuk jenis kata kunci ini sangat sulit. Lagi pula tidak masuk akal jika menargetkan kata kunci ekor pendek meskipun halaman web Anda masuk dalam halaman 1 hasil pencarian dan mendapatkan banyak pengunjung. Tapi apakah pengunjung Anda benar-benar berkualitas? Kami kira tidak, karena meskipun kata kunci ekor pendek dapat menghasilkan lebih banyak lalu lintas, namun tingkat konversinya lebih rendah. Jadi, apabila Anda ingin menghasilkan prospek yang berkualitas, ada baiknya Anda lebih fokus pada jenis kata kunci SEO lain, misalnya jenis kata kunci ekor panjang. Jenis yang kedua adalah long tail keyword atau kata kunci ekor panjang. Jenis kata kunci ini menggunakan 3 kata atau lebih yang lebih spesifik.
Long tail keyword atau kata kunci ekor panjang adalah jenis kata kunci yang sering digunakan oleh kebanyakan orang, baik pencari maupun pemilik website. Anda dapat menggunakan jenis kata kunci SEO ini untuk konten dengan tujuan menargetkan orang-orang potensial. Contoh penggunaan kata kunci ekor panjang untuk penjualan seperti tempat membeli jam tangan original atau jual jam tangan original. Jika orang mengetik kata kunci tersebut di mesin pencarian, maka mereka memiliki rencana atau memiliki keinginan membeli jam tangan. Kata kunci ekor panjang lebih mudah mendapatkan peringkat lebih tinggi dibandingkan kata kunci ekor pendek, karena kata kunci ekor panjang memiliki persaingan pencarian organik yang lebih rendah, namun sangat menguntungkan untuk bisnis. Anda wajib tahu bahwa long tail keyword mungkin memiliki volume pencarian rendah, namun kemungkinan konversi yang dapat meningkatkan secara substansial. Yang ketiga adalah kata kunci branded atau branded keyword. Biasa digunakan oleh perusahaan atau pebisnis perorangan untuk mengarahkan pengunjung yang digunakan langsung menyebut merek dagang, nama produk atau nama perusahaan. Hasil pencarian dengan model kata kunci branded biasanya relatif sedikit, tergantung pada seberapa intens pengunjung menggunakan kata kunci tersebut. Contohnya, kita hari ini akan membahas tentang cara kerja SEO, yang kedua adalah jenis-jenis kata kunci SEO, dan yang ketiga adalah strategi membuat SEO. Nah, pada mata pelajaran bisnis online kali ini kita akan membahasnya biasa digunakan oleh perusahaan atau pebisnis perorangan untuk mengarahkan konsumen pada kata kunci yang tersirat dalam kata kunci tersebut. Sasaran kata kunci jenis ini adalah keluasan cakupan kata kunci untuk diarahkan ke website. Kata kunci ini biasanya tidak spesifik menuju website Anda. Persaingan kata kunci ini terbilang berat, sebab biasanya perusahaan akan bersaing pula dengan penyedia jasa SEO. Contohnya adalah jasa bisnis online, website hosting termurah, atau mungkin membangun website. Yang kelima adalah kata kunci masalah atau problem keyword. Pengguna terkadang memiliki masalah yang membutuhkan jawaban yang cepat dan murah ketika mengalami sesuatu yang tidak dapat atau belum dapat diselesaikan. Pengguna biasanya menggunakan mesin pencari untuk mendapatkan penyelesaian. SEO menangkap peluang-peluang seperti ini dan lantas membuat kata kunci mengarahkan pada pengguna yang terkait pada suatu perusahaan atau pebisnis perorangan yang dianggap dapat menjawab permasalahannya. Contohnya, wajah berminyak, komputer lambat, atau mobil sering mogok. Yang keenam adalah kata kunci lokasi atau location keyword. Pengguna atau user seringkali menggunakan kata kunci yang mengarahkan ke lokasi tertentu yang sedang dicari. Nama lokasi tentunya harus ada dan akrab atau familiar di mata pengguna. Hasil pencarian menggunakan jenis kata kunci ini relatif tergantung pada nama kota yang dituju, serta tingkat penggunaan internet atau mesin pencari di wilayah yang dituju. Contohnya adalah rental mobil Bandung, rumah cantik di Medan, toko buku di Makassar, tempat spa di Bali. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi membuat SEO. Yang pertama adalah menentukan sasaran. Menentukan sasaran website dengan melihat topik website, siapa yang akan menjadi target pengunjung harus jelas. Misalnya berdasarkan kelompok usia, kelompok kepentingan, bahasa website yang digunakan, negara yang dituju, luas cakupan website, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menentukan target kategori. Kita hari ini akan membahas tentang cara kerja SEO. Yang kedua adalah jenis-jenis kata kunci SEO.
Dan yang ketiga adalah strategi membuat SEO. Nah, pada mata pelajaran bisnis online kali ini kita akan membahasnya lebih. Pesaing dapat diperiksa menggunakan mesin pencari dengan cara memasukkan kata kunci dan melihat hasil pencarian. Yang keempat adalah melihat website pesaing. Setelah melihat hasil pencarian untuk kata kunci yang coba Anda menangkan, masuk, lihat, amati, dan analisislah website pesaing pada kata kunci tersebut. Yang kelima adalah menentukan strategi. Setelah melihat hasil pencarian untuk kata kunci yang coba Anda menangkan, masuk, lihat, amati, dan analisislah website pesaing pada kata kunci tersebut.